sajak kecil untuk kau. Aku membubuhkan warna matamu untuk semua sajak paling teduh. Aku menyisipkan suaramu untuk bait-bait paling rindu. Telah kutuliskan kau dalam kata-kata yang menjelma hujan yang manis, pagi yang lembut dan malam yang penuh. Sebab Tuhan, segala yang urung ujar di depanmu selalu kembali pulang ke rumah puisi, beringkuk nyaman dalam sunyi. Karya Ama Ahmad tahun 2017. Wah, itu tadi sebagai opening pada obrolan kita. Halo para pendengar setia, selamat datang di episode terbaru podcast kita, di mana kita akan menjelajahi benang merah puisi melalui sudut pandang puisi-puisi, mengupas makna dan cerita di balik setiap bait puisi. Saya, Layung Siti Nur Ajijah. Di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani 3 teman yang luar biasa, yang masing-masing memiliki pandangan unik tentang puisi. Yang pertama ada Ahmad Sogiri, yang kedua ada Bima Maulidansah, dan yang terakhir ada Lia Wulandari. Pada episode kali ini, kita akan membahas 4 jenis puisi dengan tema yang sama, yaitu kerinduan. Puisi yang akan kita bedah kali ini adalah puisi Sajak Kecil Untuk Kau, karya Ama Ahmad. Yang kedua, puisi Rindu Masih Menderu, karya Ratna Ayu Budianti. Puisi yang ketiga ada puisi Di Stasiun Jatinegara, karya Adimas Prasetyo. Dan puisi yang terakhir ada puisi Terkadang Yang Sering, karya Fitri Ngantiwani. Sebelum saya buka, tadi ada pembacaan puisi yang berjudul Sajak Kecil Untuk Kau, karya Ama Ahmad. Saya yakin diskusi kita akan sangat menarik dan memberikan banyak wawasan baru. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai obrolan kita saat ini. Oke, baik. Saya Bima Maulidansah. Di sini ada analisis sintaksis puisi berjudul Sajak Kecil Untuk Kau, karya Ama Ahmad. Mana di analisis sintaksis ini menganalisis tentang SPOK-nya seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Karena kita menganalisisnya per kalimat ya. Jadi di dalam puisi ini kita bisa dibagi dengan 4 kalimat. Yang pertama ini ada aku membubuhkan warna matamu untuk semua sajak paling teduh. Di mana di sini yang paling penting dicarinya dulu yaitu predikatnya terlebih dahulu ya. Karena di predikat ini kan yang paling kuncinya ya kata kerja, yaitu di sini itu membubuhkan. Jadi di membubuhkannya ini kan seperti menabur ya, menaburkan sesuatu yang ada di matanya, menaburkan warna. Kemudian di sini subjeknya itu ada aku, dan objeknya itu ada di warna matamu. Kemudian untuk semua sajak paling teduh ini kita bisa simpulkan itu di keterangan keadaan. Jadi di sini aku membubuhkan warna matamu untuk semua sajak paling teduh. Akunya itu subjek, membubuhkannya itu predikat, warna matamu itu objek. Untuk semua sajak paling teduh itu keterangan keadaan. Tadi kan dari Kang Bima menjelaskan ya terkait membubuhkan warna matamu. Nah, kenapa membubuhkan itu bisa disebut predikat?
Karena di situ merupakan kata kerja ya, dimana kalau misalnya kata kerja itu bisa masuk ke dalam predikat itu. Oke, dalam predikat membubuhkan. Tadi artinya apa? Seperti menaburkan ya, Menaburkan. ya menaburkan warna-warna Oke. dengan warna matamu. Berarti di sini dalam puisi sajak paling teduh ya kalau nggak salah ya, ini menjelaskan bahwa si pengarang ini menaburkan dengan majas ya, dan majas itu dia menulis puisi dengan membayangkan si apa namanya tadi, Aku lirik, si aku lirik ya. Dia tuh kayak menuliskan sebuah sajak dengan membayangkan orang yang dikagumi Orang kan, yang dikagumin, orang iya, dikagumin itu, orang dikagumin itu, sehingga dengan bahasa itu aku menulis sajak kecil ya, kalau sajak kecil dengan bukan warna matamu, dalam artian keindahannya itu ya. iya. Di warna matamu ini menyimpulkan kayak seseorang yang dikaguminya itu benar-benar indah gitu loh. Terus karena dia nggak bisa mengungkapkannya, mungkin ditaruh di sajak ini karena di warna matamunya ini bisa dianggap juga sebagai sajak yang indah untuk semua sajak paling teduh. Iya, tadi kan seperti yang Bima jelaskan ya, bahwa si pengarang itu tuh tidak bisa mengungkapkan perasaan dia secara ujaran ya. Jadi si pengarang itu lebih mengungkapkan perasaan dia melalui tulisan sehingga bisa disatukan dengan tulisan-tulisan sebelumnya gitu, sehingga dia memiliki karya-karya sebelumnya dan karya yang ini dituliskan terus disatukan dengan karya-karya yang sebelumnya, karena memang seperti si penulis itu hobi menulis dan tidak mungkin tidak pandai atau yang memang tidak merasa apa ya, kalau misalnya diungkapkan itu ada rasa malu atau mungkin tidak diterima sama yang lawan tuturnya gitu, jadi dia lebih memilih untuk mengungkapkannya lewat tulisan saja. Oke. Mungkin dari sini tuh saya ngelihat ya dari puisi dari Kang Bima itu bahwa menjelaskan dia tuh rindu ke seseorang sehingga dia menuliskan sajak tentang kerinduannya itu. Dia menaburkan tentang matanya itu, yang dimana di sini juga menurut saya ada korelasi sama puisi yang saya angkat ya. Nah, dimana di sini kan saya ada karya puisi karya Ratna Ayu Budiarti. Nah, di sini judulnya itu sama tentang kerinduan. Nah, dimana kalau di sini itu ada baitnya berbunyi seperti ini. Di dada ini rindu masih menderu seperti kanak-kanak yang bandel. Dan dimana bahwa ini tuh menggambarkan dia rindu ke seseorang yang udah gak bisa udah terlalu banyak rindu mendebu-debu gitu. Jadi kayak dia tuh kayak menderu seperti kanak-kanak yang bandel sering tuh pengen bener-bener ngungkapin perasaan rindu itu ke seseorang. Nah, mungkin kalau misalnya dari Bima di Kang Bima ini puisinya mengungkapkannya dalam sebuah Sajak. saja tulisan. Oke, berarti itu mungkin dari sini mah kalau misalnya di saya tentang kerinduannya itu menderu gitu, menderu, menggebu-gebu seperti anak-anak yang benar yang ingin susah diatur Susah. perasaan rindunya itu. Kayak udah nggak bisa ditahan gitu si kerinduannya itu. Tadi kan puisi Bima sama puisi Soga itu berkesinambungan ya, temanya juga sama kerinduan. Di sini juga ada puisi saya yang saya analisis, yaitu puisi Terkadang Yang Sering. Di sini juga sama menjelaskan tentang rindu, seseorang ini rindu, tapi seseorang ini rindunya itu tidak diungkapkan secara langsung, tetapi lebih memilih menidurkan diri selama mungkin agar di dalam mimpi si aku lirik ini bisa menemukan si lawan tuturnya gitu. Oke. Sama. Berarti kalau yang dianalisis dari puisi Telayong ini si aku lirik apa si aku lirik? Iya, si aku Si aku lirik itu lebih pengen rindunya itu ditidurin. Iya, ditidur. Biar Abis nulis puisi langsung tidur gitu dia. tidur. Iya. Nah, kalau misalnya tafsiran Telayung, kenapa si aku lirik ini pengen tidur? Karena kalau misalkan diungkapin secara langsung gitu atau enggak lewat puisi ini, karena tadi yang diucapkan Teh Lia mungkin dia malu atau merasa takut gitu mengungkapkan kerinduan tersebut. Ketika dia tidur itu dia merasa tenang Iya, ketika merasa tenang. bangun tidur gitu, dan kerinduannya itu sudah dituliskan melalui puisinya, dan ketika dia tidur itu merupakan salah satu Kenyamanan. buat dia tenang gitu. Tapi
apakah ketika yang tadi disebut oleh Telayung itu dia memutuskan untuk tidur? Apakah ada hal anggapan dari Telayung, penafsiran Telayung bahwa si Aqua itu rindu nih kepada seseorang. Nah, terus dia memilih untuk tidur. Nah, apakah dari Telayung ada penafsiran ketika dia tidur, semoga aja gitu ketika kerinduan itu bisa bertemu di dalam mimpi? Iya, gitu. Seperti itu. Iya, seperti itu sama sih, Kang. Ya, untuk puisi dari ketiga teman saya tadi ya, itu sangat berkesinambungan tentang kerinduan. Sama seperti puisi yang saya analisis juga, yaitu tentang di stasiun Jatinegara. Nah, ini tuh menceritakan bahwa dua orang yang akan berpisah. Yang namanya kalau misalkan berpisah itu kan kita pasti merasakan kerinduan ya. Nah, dari aku lirik ini dia menuliskan bahwa dia tuh akan berpisah dengan seseorang. Nah, kemungkinan seseorangnya ini itu perempuan atau lawan jenisnya gitu, karena si aku lirik ini diketahui laki-laki, di mana karyanya itu kumpulan karya dia, yaitu karya Adimas Prasetyo, yaitu berarti si aku liriknya si laki-laki. Nah, ketika si aku liriknya itu mau berpisah dengan si lawan jenisnya ini, mereka sangat sedih ya, karena dibuktikan dengan lalu kau membekaliku sepotong selamat tinggal. Lalu tinggallah aku meski tidak dan tidak pernah benar-benar selamat ya. Berarti ungkapan atau ucapan selamat tinggal dari si lawan jenisnya ini tidak berpengaruh apa-apa gitu, walaupun hanya diucapkan selamat, melainkan si aku liriknya itu tidak selamat, tapi diucapin selamat gitu. Maksudnya selamat di sini ya selamat tinggal, bukan berarti benar-benar selamat seperti itu. Itu tadi pembahasan pertama kita mengenai sintaksis. Bagaimana teman-teman? Seru banget kan pembahasannya? Nah, di sini puisi yang dianalisis Kang Bima sendiri itu temanya rindu, tetapi si aku lirik ini lebih menuangkan rindunya itu ke dalam tulisan dibandingkan mengucapkan langsung kepada si lawan tuturnya. Kalau yang dianalisis Kang Sogir sendiri lebih rasa rindunya itu si aku lirik lebih memendam gitu daripada ngomong langsung. Kalau puisi yang saya analisis ini si aku liriknya merasakan rindu juga sama, tetapi lebih memilih menidurkan diri ketimbang mengucapkan langsung. Kalau puisi yang Teh Lia analisis itu, dia rindunya itu lebih ke menyimpan rasa rindu gitu ketimbang tidur atau ketimbang menulis puisi. Kalau puisi yang Teh Lia analisis itu temanya tentang rindu sama, tetapi si aku lirik ini penyebab rindu. Oke teman-teman, supaya pembahasan kita lebih seru lagi, bagaimana kita membahas ke topik selanjutnya, yaitu mengenai majas. Sini kan kalau teman-teman membaca puisi, tidak mungkin gitu kalau tidak mempunyai majas di dalam puisi. Kalau di dalam puisi ini si aku lirik pasti mempunyai berbagai macam majas yang berbeda. Oke, di sini saya akan membahas di puisi berjudul Sajak Kecil Untuk Kau karya Ama Ahmad dalam menganalisis majas saya. Yang pertama itu di kalimat 1, yaitu aku membubuhkan warna matamu untuk semua sajak yang paling teduh. Di sini kalimat tersebut itu menggunakan majas metafora. Kenapa terdapat majas metafora? Karena dari metaforanya itu sendiri itu membandingkan dua hal yang berbeda secara langsung tanpa menggunakan kata-kata penghubung, kayak seperti ataupun bagai. Nah, di sini warna matamu itu adalah metafora yang menggambarkan kualitas atau keindahan dari mata seseorang yang dikagumin, sehingga dianalogikan sebagai sesuatu yang bisa ditambahkan pada sajak yang paling teduh, yang mungkin ya sebenarnya itu tidak bisa dibahas dengan secara fisik ya, tapi dari membubuhkan warna matamu itu memberikan sesuatu yang khas dari seseorang itu kepada sajaknya itu sendiri, karena sehingga itu menambahkan keindahan dari si puisi tersebut. Dari matanya itu sudah indah, kemudian diperkaya lagi di puisinya tersebut, semakin diindahin lagi.
Oke, baik berarti dalam pembahasan majas dari Kang Bima itu tentang metafora, yang dimana metafora itu terkandung majas dalam sebuah larik membubuhkan warna matamu, Iya. yaitu perumpamaan atau pengkiasan dari sebuah keindahan mata apa namanya si yang dirinduin seperti itu. Iya. Nah, menurut Kang Bima, si aku lirik ini perempuan atau laki-laki? Baik. Di sini saya bilang si aku lirik ini itu si perempuan. Kenapa? Karena di bait selanjutnya itu ada kata tuan, di mana sebab tuan segala yang urung ujar di depanmu. Sehingga disimpulkan si aku lirik ini perempuan sedang membayangkan keindahan dari si mata laki-laki tersebut. Karena mata laki-laki mungkin ya ada yang seperti mata elang, sehingga dapat dibilang kayak misalnya si aku lirik ini melihat matanya si laki-laki itu benar-benar indah gitu, sehingga bisa dimasukkan di sajak ya, yang bikin teduh gitu, karena matanya yang benar-benar indah gitu, bikin tenang gitu loh ketika pas tatap-tatapan tersebut. Oke, baik. Berarti kalau misalnya kayak gini, di sini juga saya ada Kang, ada dalam puisi saya analisis, yaitu puisi tentang rindu masih mendro. Dan di mana di situ ada salah satu majaz yang mengandung majaz metafora, yaitu dalam larik didera rindu adalah siksa paling candu. Itu di puisi saya. Nah, di mana itu tuh kayak si aku larik ini merasakan dia tuh, karena kan tadi udah dijelaskan terkait si rindu tuh menggebu-gebu seperti anak kecil. Nah, di sini ada majaz tentang metafora yang menggambarkan siksa yang candu tanpa menggunakan kata penghubung untuk menunjukkan betapa menyiksanya rindu ini gitu. Iya. Betapa menyiksa rindu ini karena tadi kan yang telah dijelaskan dan disebut oleh Telayung, si di dalam puisi ini dia hanya bisa memendam rasanya itu. Jadi dia merasakan bahwa kerinduannya itu ya udah oleh dia sendiri. Dia lebih mengambil sikap ketika dia rindu, dia sendiri yang menyebabkan tadi disiksa disiksa kerinduan yang paling candu seperti itu. Nah, mungkin dari kalian ada korelasi dari ini. Ya, untuk puisi dari Ahmad Sogili kan tadi mengenai rindu yang emang menggebu-gebu gitu ya. Nah, dari Bima juga sama, sedang rindu ke seseorang tapi hanya bisa diungkapkan melalui tulisan. Nah, ada korelasinya dengan puisi yang saya analisis, yaitu di Stasiun Jatinegara. Walaupun dari segi judul itu tidak ada unsur kerinduan ya, tapi di Stasiun Jatinegara ini menjadi penyebab kerinduan dan salah satu penyebab kerinduan. Dan untuk kerinduan itu kan banyak sebabnya ya. Salah satunya itu perpisahan. Nah, di analisis di puisi yang saya analisis itu mengenai perpisahan dua orang, kemudian pasti menyebabkan rindu kalau misalkan berpisah. Sama ada majaz metafora dan personifikasi juga. Untuk majaz personifikasi itu ada di bagian kalimat keempat, di bagian kabin yang lelah. Nah, dua orang yang akan berpisah ini antara laki-laki dan perempuan itu sedang menaiki kereta, ya seperti judulnya ya, di Stasiun Jatinegara, berarti di kereta. Kemudian mereka melihat orang-orang itu berlalu lalang di kabin yang lelah. Berarti yang dimaksud dengan kabin yang lelah ini, si kabin itu setiap hari digunakan orang-orang untuk beraktivitas, sehingga sering bolak-balik, kemudian menjadi penampungan lelahnya orang-orang di segala penatnya aktivitas. Itu untuk majaz personifikasi seperti sifat makhluk hidup yang pada benda tidak bernyawa ya. Kalau misalkan di kabin yang lelah-lelah itu kan yang dimaksud dengan sifat makhluk hidup. Tetapi di puisi ini si penyair menuliskan bahwa dikaitkan bahwa lelah itu dikaitkan dengan kabin. Berarti kabin itu kan benda mati, tapi ada sifat manusianya yaitu lelah. Nah, itu bisa masuk ke majaz personifikasi. Kemudian untuk yang kedua itu ada majaz metafora, sama seperti Bima dan Ahmad Sogiri tadi analisis. Di majaz metafora yang puisi saya analisis itu ada bagian
seperti lirik lagu ini dan beginilah kini kau dan aku. Nah, si penulis itu atau si aku lirik itu mencontohkan bahwa dia dan si lawan jenisnya itu yang akan berpisah itu seperti lirik lagu, tapi lirik lagunya itu tidak diketahui lirik lagu itu tuh bagian mana gitu yang emang bisa mengisyaratkan mereka berdua seperti itu. Lanjut di yang puisi yang saya analisis itu terdapat kesamaan juga. Di sini juga ada majas metafora di bait pertama, yaitu aku merasa sangat rindu. Dapat diinterpretasikan sebagai perasaan rindu yang seakan-akan memenuhi ruang hati. Jadi si rindu ini tuh sangat mengganggu si aku lirik. Kalau yang dijelaskan oleh Kang Sogir tadi kan si aku lirik ini sangat terganggu oleh si rasa rindu ini. Jadi si rasa rindunya itu sangat menggebu-gebu. Kalau di puisi yang saya analisis itu, si rasa rindu ininya itu sangat mengganggu hati si aku lirik. Terus untuk majas yang kedua itu majas personifikasi. Di bait kedua ada aku lalu memilih. Dapat diinterpretasikan sebagai perasaan yang memilih untuk mengatasi rindu dengan cara menidurkan diri. Agar si rasa rindu yang mengganggu ini kalau dibawa tidur gitu, merasa tidur itu adalah jawaban atas rindu yang melanda gitu atau menggebu-gebu juga sama seperti yang tadi Kang Sogit jelaskan. Terus di majas ada juga di sini ada majas hiperbola di bait ketiga aku merasa sangat rindu, dapat diinterpretasikan juga sebagai perasaan rindu yang sangat mendalam kepada si tutur. Jadi rindu ini tuh melebihi batas kemampuan si aku lirik. Kalau di puisi yang saya analisis begitu. Hampir sama sih, Kang. Oke, berarti kalau misalnya dilihat dari beberapa sudut pandang yang puisi kita analisis itu memiliki relasi yang sama tentang kerinduan. Nah, mungkin di sini kan dari analisis dari Kang Bima ada salah satu bait yang menuliskan telah tertuliskan kalau dalam kata-kata yang menjelma hujan yang manis. Pagi yang lembut, yang peluk. Nah, mungkin itu gimana maksudnya? Oke, di sini telah aku tuliskan kau dalam kata-kata yang menjelma hujan yang manis, pagi yang lembut dan malam yang peluk. Itu terdapat majas, metafora dan personifikasi, di mana kita tahu ya pengertian dari metafora itu seperti apa. Nah, itu terlihat itu di dalam lirik menjelma hujan yang manis, pagi yang lembut dan malam yang peluk, di mana itu berbagai elemen alam waktu digunakan itu untuk menggambarkan perasaan atau kualitas dari seseorang. Hujan pagi dan malam itu diibaratkan sebagai simbol karakteristik dari si manis, lembut dan penuh kehangatan, sehingga memberikan dimensi emosional ya pada alam tersebut, sehingga memungkinkan pembaca ya untuk merasakan dan membayangkan bahwa kehadiran sosok tersebut itu benar-benar lebih mendalam gitu, lebih hangat gitu. Nah, kemudian di sini ada personifikasi yang dimana personifikasi itu kan memberikan sifat-sifat manusiawi ya pada elemen benda ya, tapi di sini elemennya elemen alam. Itu seperti hujan pagi dan malam. Nah, di konteksnya ini hujan yang manis. Nah, di manisnya ini itu memberikan kesan bahwa hujannya itu memiliki sifat kelembutan atau kebaikan dari seseorang yang dikaguminya. Kemudian pagi yang lembut. Nah, yang lembutnya ini kita simpulkan bahwa paginya memiliki keceriaan, kelembutan atau kehalusan ya di dalam menyambut seseorang. Misalnya kayak di pagi hari kita ketemu orang kan merasakan sangat ceria gitu ya, seger gitu. Nah, apalagi kita ketemunya sama orang yang dikaguminnya, itu kan benar-benar seneng ya bawaannya. Nah, terus yang terakhir ini ada malam yang peluk. Nah, di peluknya ini itu memberikan kesan ya bahwa malamnya ini memberikan kenyamanan atau kehangatan seperti pelukan yang dimana kalau misalnya dipeluk itu kita merasa nyaman ya, hangat, sehingga kita nyimpulinnya ini ada kehangatan di malam ketika kita memeluk seseorang gitu.
Kemudian di sini kita simpulin ada 2 majas, yaitu metafora dan personifikasi. Baik. Berarti dari analisis yang kami ingin analisis dapat disimpulkan bahwa ada majas 2 metafora personifikasi. Nah, di mana dalam majas personifikasi itu ada dalam larik hujan yang manis. Iya, betul. Yang manis, malam yang peluh dan pagi yang lembut. Nah, di mana dalam malam yang manis itu merupakan salah satu malam kan bentuk hari yang dimana diimbangi dalam sifat kemanusiaan. Sifat kemanusiaan. Ya kan kalau misalnya manis itu kayak sifat rasa apa ya? Rasa lah ya, Iya, rasa kayak gitu. Nah, mungkin di sini juga ada korelasi yang sama dengan yang saya analisis, yaitu di sini ada jemu itu sudah dibekukan oleh salju. Kan kalau misalnya kita melihat jemu itu kan perasaan. Apakah bisa jemu dibekukan oleh salju? Kan? Nah, mungkin itu merupakan salah satu majas personifikasi. Lalu ada juga di sini ada mungkin abadi di puncak gunung Alpen. Nah, itu kan gunung Alpen merupakan salah satu keterangan tempat. Terus ada juga di sini cair mengalir menuju bendungan Amsterdam. Nah, di mana mungkin cair mengalir ini tertujunya ke jemu. Nah, seperti itu. Iya. Nah, mungkin tadi kan dari Taylor juga telah menjelaskan bahwa ada majas personifikasi kan. Nah, mungkin dari Telayu ada gak tentang majas personifikasi yang Telayu analisis? Ada. Jadi di saya juga ada majas personifikasi di bait kedua, yaitu aku lalu memilih. Nah, ini itu dapat diinterpretasikan sebagai perasaan yang memilih gitu. Yang memilih untuk mengatasi rindu yang tadi udah dijelaskan dengan cara menidurkan diri. Oke, baik. Mungkin di sini kita udah jelas ya dari perbandingan beberapa analisis yang sudah kita analisis terkait puisi yang bertemakan tentang rindu. Nah, mungkin kita bisa tarik jalan tengah dan benang merah di sini, yaitu tentang bahwa perasaan rindu itu bisa diinterpretasikan, diungkapkan dengan beberapa cara gitu, cara. Ya, mungkin kalau misalnya di sini kan saya dari puisi saya tentang terkait puisi rindu itu masih menderu dan bergebu-gebu. Nah, mungkin si Akularik ini lebih mengungkapkan rasa kerinduan itu hanya memendam gitu, yang sehingga ada salah satu majas yang mengandung tentang ketika kamu memendam rasa rindu itu, apakah kamu bosan? Kan di sini ada kata jemu, di mana jemu itu salah satu kata yang mungkin tidak bisa lebih tepatnya kebosan. Kan, tetapi di sini juga ada di bait yang selanjutnya jemu itu sudah dibekukan oleh danau di sini danau Testi. Nah, seperti itu. Mungkin rasa bosan ini karena kerinduan emang benar-benar mendebu-debu, rasa bosan ini tidak berlaku gitu. Tidak berlaku, dan harapan si Akularik ini menggoreskan nama pasnya di pantai Polentram dan Seribu Mil perjalanan itu seperti itu. Terus dari Telayung juga terkait pengungkapan kerinduan di dalam tidur, Iya, ya kan? lebih baik menidurkan diri. Karena ketenangan kan, ketenangan, dan agar ada harap ketika kita rindu kita tidur aja dah, gitu. Ketika tidur aja harapan ketika bangun kita tenang, dan siapa tahu di dalam mimpi kita bisa bertemu dengan orang itu gitu. Karena kalau misalnya kita bertemu langsung sama orangnya kan gugup lah. Iya, benar. Gitu. Mungkin di dalam tidur juga itu ada jawaban atas rasa rindunya gitu kan. Ya, nah mungkin kalau misalnya dari tele itu salah satu penyebab kan? Iya. Penyebab dari kerinduan. Nah, terus kalau misalnya dari Kang Bima, itu salah satu kerinduan yang diungkapkan dalam tulisan. Nah, si Akulariknya itu tidak berani mengungkapkan, tapi dia tuh cuman hanya berani dalam tulisan. Nah, mungkin gitu ya dari pembahasan yang kita bahas terkait rindu ini, kita tarik benang merah, yaitu rindu bisa diungkapkan dengan beberapa cara, di antaranya ya dipendam, ada yang ditidurkan, ada juga dituliskan dalam sebuah puisi, dan penyebab kerinduannya itu berpisah. Itu yang mungkin rasa rindu itu kan kata Dilan juga, aku rindu, kamu gak bakal kuat, nah gitu gak sih? Ya gitulah, aku rindu, jangan rindu, kamu gak bakal kuat, ya biar aku saja yang rindu. Nah, seperti itu ya, mungkin rindu ini salah satu sifat manusia yang susah ditahan dan susah juga untuk
diungkapkan. Ya mungkin gitulah, itu tergantung sama manusianya sendiri. Mungkin kayak gitu ya pembahasan dari kita terkait puisi yang pertama kali rindu dapat ditarik. Benang merah rindu itu sebuah perasaan yang bisa diungkapkan dan bisa ditahan. Itu tergantung keberanian dia. Nah, kita diungkapkan juga bisa dalam sebuah tidur dan juga bisa dalam sebuah tulisan. Nah, seperti itu. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan kita. Dapat disimpulkan bahwa kerinduan itu memiliki penyebab. Jadi bisa juga rasa rindu ini disebabkan oleh perpisahan ataupun rasa suka yang tidak bisa diungkapkan. Jadi rasa rindu ini seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Kang Sogir, rasa rindu ini bisa diatasi dengan cara menulis sajak, terus bisa juga menidurkan diri agar dapat mendapatkan ketenangan. Mungkin itu saja pembahasan dari kita, karena pembahasan kita sudah menemukan benang merahnya, mungkin dicukupkan saja. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa untuk tetap bersama kami di episode-episode berikutnya, di mana kita akan terus mengeksplorasi karya-karya sastra yang indah dan menginspirasi. Sampai jumpa teman-teman. Kaca.